Seberapa ada yang hadir pada pagi hari ini, kita mau undang hadirat Tuhan, biar Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau segenap hati untuk memuji Tuhan. Kita pujikan, ku rindu setiap waktu. Haleluya Yesus. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Kita pujikan dari awal. Kami rindu Tuhan menikmati hadirat-Mu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu.
hidup kami pada pagi hari ini, Yesus. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Haleluya, Roh Kudus. Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan, Engkaulah Tuhan. Haleluya, Yesus. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidup kami, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan sekali lagi, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, Roh Kudus. Nama kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Roh Kudus. Terima kasih, Roh Kudus. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Yesus. Engkau yang berdaulat atas ibadah pada pagi hari ini. Kami minta jamahan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, hadirlah pada pagi hari ini, Tuhan, mengurapi setiap hati kami, Yesus. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Roh Kudus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Roh Kudus. Engkaulah Tuhan, oh Yesus. Roh kasih, Roh kasih, Roh kasih, Roh kasih.
Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami semua telah berkumpul untuk menjalankan ibadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekiranya Tuhan Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Sekiranya Tuhan ruangan ini Engkau lingkupi dengan Roh Kudus-Mu, agar ibadah ini berjalan dengan lancar Tuhan. Sekiranya Tuhan Engkau berkati pelayan-pelayan-Mu, dari pemain musik, WL, singer, song leader, semuanya Tuhan Engkau berkati Tuhan, sehingga apa yang Engkau berikan menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa untuk menjalankan ibadah ini. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Firman pagi pada hari ini saya ambil dari 1 Korintus 6:11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Amin. Amin. Ada haleluya Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Biarlah kita selalu punya kerinduan untuk selalu memuji Tuhan. Hanya dalam hadirat Tuhan kita akan selalu tenang. Dalam kepak sayap Tuhan kita akan selalu berlindung dalam naungannya. Kita pujikan Aku Ingin Selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. sekali lagi ya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sebuah alat musik hanya sebatas fasilitas ya Bapak Ibu Saudara. Yang penting suara Bapak Ibu Saudara
yang keras. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka-suka buat Tuhan. Suka-sukanya Tuhan mau apa dalam hidup kita. Kita pujikan suka-sukamu Tuhan. Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, hey! Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Katakan suka-sukamu Tuhan, 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 oh suka-sukamu Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Si semangat bangkit berdiri ya Bapak Ibu Saudara. Kita kerahkan suara kita ya Bapak Ibu. Kita pujikan dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju dengan lalangan, Yesus Panglima kita.
maju jangan halangan, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Limpahkan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya undang untuk maju ke depan. Ada dub yang pengen dibagikan kepada kita semua. Belum ada? Kalau belum ada, saya undang untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh hidup dalam hati kita. Boleh selalu mengiringi setiap langkah hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berikan segala yang kami punya Tuhan. Walaupun itu semua belum menyenangkan hatimu Bapa. Haleluya Yesus. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keberteman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Seirama dengan hatimu. Dari awal kita pujikan,
Tuhan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, tidak jauh Yesus. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Haleluya Yesus. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari kami Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Sampai kau dapati, sampai kau dapati hatiku. Katakan sekali lagi, sampai kau dapati hatiku. Seirama dengan hatimu, mari kita sembah Dia. Oh haleluya Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini hati kami Yesus. Haleluya Roh Kudus. Hanya hati yang rindu dan haus akan aliran kuasa Roh Kudus-Mu yang bisa kami berikan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Bertahtalah atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terimalah pujian kami Yesus. Terimalah sembah kami Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Lekas, lekas. Lekas, 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 lekas. Inilah hati kami Tuhan, hati yang rindu dan haus akan jamahan kuasa Roh Kudus-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di tempat ini menjamah setiap hati kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Yesus. Kami mengangkat tangan kami Yesus. Tanda kami berserah kepadamu Tuhan.
Kami berserah kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, 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 ya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ya Roh Jesus. Ya Roh Jesus. Makasih. Haleluya Roh Kudus. Makasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku. Ajari kami Tuhan. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku. Sampai kau dapat di hatiku. Sampai kau dapat di hatiku. Katakan sekali lagi, sampai kau dapat di hatiku. Seirama dengan hatimu. Haleluya Yesus. Ajar kami Tuhan. Ajar kami untuk setia kepadamu Yesus. Ajar kami untuk selalu dekat denganmu ya Bapa. Tuhan kami rindu Tuhan, Kau mengurapi setiap kami Yesus. Engkau jamah setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika pada pagi hari ini Tuhan kami sudah memuji, menyembah-Mu Tuhan, kiranya pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Yesus. Terlebih-lebih Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami Yesus. Ampuni kami dari kesalahan kami ya Bapa. Layakkan kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Bila ada kuasa yang tidak berasal dari Engkau, kami usir, kami tertinggi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan, hamba-Mu yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Pakai mereka Tuhan, lebih hari lebih luar biasa Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Haleluya. Haleluya. Ya, hari ini saya sangat senang dan juga sedih karena senangnya
karena saya jauh, termasuk jauh dari rumah, dari Jawa Barat, tetapi keluarga saya datang, tetapi sedihnya juga harusnya ada di sini. Saya panggilnya Mami, yang Mami Elin, adiknya Mami saya, yang nomor 2, itu dari pagi itu sakit jadi tidak bisa beribadah, sempat ke UGD sebentar, minta obat tapi beristirahat kembali. Dan juga sedih karena ada beberapa jemaat juga yang sedang mengalami sakit. Ya, Tuhan Yesus tolong semua. Dan ini juga suasananya suasana mudik. Ya, ada yang sudah mulai mudik, beberapa keluarga. Ya, kiranya Tuhan tolong kita semua. Yang penting pulang bawa oleh-oleh. Amin. Ya, minimal baju kotor lah ya. Ya. Hari ini kita akan membahas mengenai krisis identitas. Ulangi bersama-sama dengan saya apa? Krisis identitas. Mari kita semua buka di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20, kita akan bacakan ayat ini secara bersama-sama. Mari kita semua bangkit berdiri untuk pembacaan kita yang pertama. Cukup sampai 20 bagian A saja. Sudah ketemu semua, katakan amin. 1, 2, 3. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Silakan duduk. Saya mau katakan, di dalam dunia dewasa ini, menurut para pakar, yaitu terdapat 4 karakter secara garis besar. Yaitu yang pertama adalah sanguin. Sanguin itu ciri-cirinya apa Bapak Ibu? Itu punya daya juang tinggi, periang. Kalau ada orang sanguin, teman kita, misalnya satu geng kita ada sanguin, ini rame orangnya. Begitu. Pernah ada yang begitu. Jadi orangnya tuh periang, suka ngajak ngobrol, suka rame, suka bercandaan, begitu. Itu yang sanguin. Karakter kedua adalah pragmatis, yaitu adalah dia punya jiwa sosial yang tinggi. Ini cocok banget untuk jadi pendeta, perawat, pengajar. Ya, selain juga itu dia fokus kepada dirinya sendiri. Dia tidak terlalu menilai orang lain itu seperti apa, nggak suka gosipin, nggak suka apa julidin orang, tapi dia fokus kepada dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah karakter koleris. Ini orang koleris ini dia nggak suka muter-muter. Nah, satu kebiasaan banyak di daerah Jawa Timur ini, khususnya ya di lingkungan kita, kan kalau mau ngomong sesuatu bagaimana? Basa-basi dulu kan? Basa-basi sampai basi beneran nih. Padahal ujung-ujungnya itu aja. Nah, orang yang punya sifat ini, itu nggak suka muter-muter. Misalnya kalau dia datang bertamu, kamu mau apa? Langsung aja ngomong begitu. Orangnya logis, orangnya teliti. Nah, orang-orang yang begini agak-agak, kalau yang lain, apalagi yang sanguin suka bercandaan, ketemu orang begini, suka kadang nggak cocok. Contoh, begini, dia taruh barangnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Coba kita ubah ini ke sebelahnya, digeser sedikit, dia agak kurang nyaman. Karena dia orangnya teliti. Ya, dia harus orangnya berurutan seperti itu. Nah, yang keempat adalah melankolis. Kalau melankolis kita tahu dia suka apa? Baper. Nonton komedi aja bisa nangis gitu ya. Ya, jadi ini suka berkorban perasaan. Perasaannya terlalu sensitif. Nah, biasa coba pria-pria yang terlalu melankolis ini bahaya. Seperti itu. Jadi jiwanya terlalu sensitif. Nah, ini baru 4 karakter secara umum. Dan saya mau katakan ada banyak lagi karakter yang tidak dibahas. Karena setiap manusia punya sesuatu yang spesial di dalam dirinya. Tetapi Alkitab mengatakan kita harus mempunyai standarisasi. Terserah kamu itu sanguin, pragmatis, melankolis, tetapi apapun karakter kita, standarnya adalah apa di sini dikatakan
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi manusia mau latar belakangnya miskin, kaya, suku apapun juga, semuanya harus punya standarisasi. Setiap kita masuk pekerjaan, ada nggak syaratnya? Ada. Bahkan tinggi badan ada minimalnya. Umur udah ada standarnya, pendidikan ada standarnya. Nah, menjadi anak Tuhan ini dikatakan di sini dikatakan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Kapan seseorang itu mempunyai standarisasi seperti Yesus? Coba kita semua buka Yohanes 1 ayat yang kedua. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Baca semua, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita itu diberi kuasa. Ternyata untuk menjadi anak Allah tidak langsung menjadi anak Allah. Jadi misalnya begini, kita misalnya ingin masuk sekolah militer, misalnya begitu. Nah, kalau kita langsung datang, belum tentu diterima. Tetapi kita diberikan surat rekomendasi dari jenderal bintang misalnya 4. Begitu kita bawa surat ini, kita taruh, diterima apa enggak? Untuk menjadi anak Allah, itu harus ada surat kuasanya. Jadi nggak bisa semua orang menjadi anak Allah. Nah, syaratnya untuk memperoleh surat kuasa menjadi anak Allah, di sana dikatakan apa? Yaitu mereka yang percaya. Nah, percaya ini, saya mau katakan, berlaku kepada semua denominasi, nggak peduli dia Katolik, Protestan, GPDI, ataupun karismatik. Ingat standarnya, percaya apa? Percaya pendeta, percaya nabi, atau percaya siapa? Percaya Yesus Kristus. Makanya di dalam Roma 10 ayat 9, jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya dalam hatimu, maka kamu akan diselamatkan. Saya yakin di tempat ini, semua sudah mengaku dengan mulut dan dengan hati. Amin. Nah, ini yang menjadi poin penting, karena belum tentu orang masuk gereja, dia percaya. Yang kedua, adalah ketika apa? Kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Ingat Bapak Ibu, kita penting jangan bermain-main dengan perjamuan. Ini bisa menyembuhkan, tetapi ini juga bisa menjadi musibah. Kalau nggak percaya, kita lihat 1 Korintus 11 ayat 27. Saya akan singgung karena sebentar kita akan perjamuan suci. 1 Korintus 11 ayat 27, lihat di sana. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia apa? Berdosa terhadap dan darah Tuhan. Lihat bagaimana cara dia dikatakan berdosa. 28. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bagaimana proses dikatakan menguji diri? Karena barang siapa makan dan minum, ini dia, tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman. Jadi, Om, saya berdosa Om, berarti saya nggak boleh makan. Justru karena engkau berdosa, engkau harus makan dan minum. Supaya apa? Ditebus. Tetapi yang kita harus perhatikan, kalau kita minum dan makan darah Yesus, tetapi kita tidak mengaku dengan mulut dan dengan hati bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka apa?
Di sini dikatakan ayat 29 mendatangkan hukuman. Apa hukumannya? 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Sebenarnya ini adalah berkat. Tetapi ketika kita itu, satu aja syaratnya, tidak mengakui dia Tuhan dan Juru Selamat, berbahaya. Ya, seperti itu. Nah, masuk lagi, kita balik lagi ke tema pokok kita, krisis identitas. Akhir-akhir ini, bukan hanya anak-anak yang mengalami krisis identitas, bahkan sampai orang tua, bahkan sampai dia mendekati ajalnya, dia masih bertanya-tanya siapa dirinya. Sebenarnya krisis identitas ini adalah orang ini mengalami kebingungan. Siapa aku sebenarnya? Untuk apa saya diciptakan? Kok kenapa ya? Saya ini sebenarnya dalam tanda kutip sudah berhasil. Uang ada, keluarga ada, tapi rasanya masih kosong begitu. Nah ini berarti kita sedang mengalami krisis identitas. Hampir semua anak muda itu mengalami yang namanya krisis identitas. Coba Bapak Ibu lihat aja di PP-nya WhatsApp, kalau Bapak-Bapak di PP-nya Facebook, tahu ya, profil picture. Di situ melambangkan identitas. Status di BB itu melambangkan apa yang perasaan identitas. Jadi anak-anak yang pengen jadi superhero biasanya suka nampilin superhero gambar-gambarnya begitu. Nanti di situ, nanti ketika dia galau kalut, PP-nya hitam. Ya, begitu. Sehari bisa puluhan kali dia ganti terus. Nomor handphone setiap bulan ganti terus. Nah ini ini sedang mengalami krisis identitas. Jadi krisis identitas itu sebenarnya simpelnya adalah orang yang bingung tentang jati dirinya. Saya mau tanya, apa di sini ada yang bingung tentang jati dirinya? Paling simpel itu orang diciptakan laki-laki, dia bingung. Saya laki-laki bukan ya? Masih nanya dia. Akhirnya dia pergi ke dokter, dia ganti. Oh ternyata saya wanita. Nah berarti kan dia mengalami kebingungan. Sudah tahu kelaminnya laki-laki, tapi masih mau menjadi wanita. Wanita mau menjadi laki-laki. Ini LGBTQ adalah orang yang mengalami krisis identitas. Coba senggol kanan. Bukan kamu ya. Kalau di zamannya saya, itu kenormalan itu masih banyak. Tapi saya mau katakan, untuk zaman sekarang, generasi apa ya? Generasi Z dan Beta, Alpha, itu harus hati-hati. Jangan kita mudah percaya. Karena salah satu krisis identitas itu punya banyak kepribadian. Di sekolah, wah segala macam dia berlagu jadi cewek. Begitu pulang, sini kamu, yuk siap papi, begitu lembeng. Ketika di luar kelihatan aslinya, ketika ada bapaknya berubah. Awas, hati-hati ini. Jangan terlalu mudah percaya. Makanya saya galakan tidak ada namanya kata rahasia. Handphone itu semua harus diperiksa secara rutin. Bukan untuk mengekang anak, tetapi untuk supaya kalian menjadi selamat. Serius ini. Karena siapa dirimu itu biasanya semua tercantum dari gayamu bicara di chat. Itu dia. Makanya anak-anak yang tidak memberikan passwordnya, pasti dia sudah melakukan pelanggaran identitas.
lagi melakukan dosa dia. Pasti. Itu dia. Makanya dikasih. Jangan takut. Apa sih? Kenapa sih harus dipaspor? Uangnya ada berapa ratus juta? Ada uang ratusan juta? Ada? Enggak ada. Terus kenapa dipaspor? Takut ketahuan. Apanya? Berarti kalau takut, berarti dia bersalah. Amin. Bapak Ibu, saya ini rekam pakai handphone. Siapa aja mau lihat chatnya silakan aja. Ketika kita benar, kita nggak takut. Tapi kalau takut, berarti kamu salah. Mau berubah? Amin. Di Alkitab ada yang mengalami krisis identitas, yaitu Musa. Dia meragukan dirinya bahwa dia adalah umat, dia adalah pemimpin yang layak untuk memimpin bangsa Israel. Sampai dikatakan, Tuhan, saya ini nggak jago ngomong, Tuhan, jangan saya lah, orang lain aja lah. Sampai Tuhan marah, dan Tuhan menulahi Musa dengan sakit apa? Kusta. Kamu hebat, tapi enggak, Tuhan, saya ini bodoh, Tuhan, saya ini nggak mampu. Lihat ini. Banyak orang nggak sadar dirinya hebat. Tahu kenapa Musa seperti itu? Karena 40 tahun dia bergaul dengan kambing dan domba. Kenapa saya harus berhadapan dengan Fir'aun di ibu kota? Saya ini orang kampung. Lihat, krisis identitas itu selalu melabeli dirinya sesuatu yang negatif. Awas, hati-hati ini. Terus Petrus, dia katakan, Tuhan, mati pun saya nggak ada masalah. Tapi waktu diuji, berapa kali dia menyangkal Yesus? 3 kali. Lihat, ada di sini anak-anak, kamu Kristen ya? Bukan Kristen. Kita harus mengaku. Terus lagi, ada anak bungsu. Tahu cerita anak bungsu dan anak sulung? Dia adalah anak bapa, anak orang kaya, pewaris harta kekayaan yang luar biasa. Tetapi di dalam pikirannya dia berkata apa? Saya mau datang ke bapak saya untuk menjadi apa? Hamba. Mentalnya sudah tidak lurus. Memang menurut dunia itu selalu mengatakan gini, kamu adalah apa yang kamu miliki. Makanya orang berlomba-lomba beli pakaian bagus, beli jam mahal, sepatu bagus. Semua yang di sini harus barang-barang mewah semua. Betul atau enggak? Semua diukur dari apa? Jabatan. Dari apa? Kekayaan. Dari apa yang kamu kendarai, sepeda, motor, mobil, helikopter, apa pesawat, semua diukur di situ. Menurut kata dunia, kita itu adalah apa kata orang. Ini biasanya artis-artis nih, banyak nggak kuat dan akhirnya bunuh diri karena serangan netizen langsung menyerbu, langsung akunnya dibatasi, langsung dia sikapnya berbeda dan akhirnya tidak sedikit yang bunuh diri karena tidak tahan, karena dia mempunyai prinsip dia adalah apa kata orang. Ini ajaran dunia, kita nggak boleh ikuti. Yang ketiga, kita ditentukan dari bibit, bebet, bobot. Bibit itu apa? Latar belakang. Bebet apa? Status ekonomi, kekayaan. Bobot apa? Pendidikan, kecerdasan. Saya mah dari sananya miskin. Saya mah dari sananya petani. Raja Daud itu tidak ada backgroundnya raja. Dia adalah, kerjaan Raja Daud apa? Pengembala domba. Ketika dia mengembalakan domba, dia bisa menjadi raja? Bisa? Bisa. Makanya jangan melebeli diri itu, makanya banyak
orang-orang pengajar-pengajar itu mengatakan, cita-citamu jangan rendah, harus setinggi langit, meskipun nanti nyampenya nggak selangit. Tapi kalau kita, misalnya 1 sampai 100, udahlah saya mah 10 aja. Nanti ketika kita berkata 10, kita cuma dapatnya 5. Tapi kalau kita berkata 100, nanti kita dapatnya 90. Lebih mending mana? 5 atau 90? 90 lebih bagus. Tapi orang itu sudah mentalnya kena dulu. Apa kata orang? Tapi dia berkaca dirinya, ini saya bukan siapa-siapa. Ingat, di Alkitab berkata, aku akan mempermalukan orang-orang berhikmat, orang-orang pintar, orang-orang yang berkata hebat, tapi justru aku akan meninggikan orang-orang yang menurut kata dunia adalah bodoh. Saya katakan, kita itu adalah orang yang luar biasa. Amin. Jangan terjebak dan melabeli diri sendiri sesuatu yang negatif. Awas ini. Contohnya, dinasihatin, kamu tuh jadi orang gak boleh keras kepala. Wah, saya mah dari sononya, papa saya, mama saya, nenek saya, semuanya udah keras kepala. Hati-hati dengan dari sononya, berarti kita itu sudah nempelin saya itu keras kepala. Artinya orang seperti ini adalah orang yang menutup diri, tidak mau berubah, tidak mau berkembang. Dan dia sudah mencap dirinya, dia adalah orang yang seperti itu. Aku dari sananya pemarah. Apalagi, aku dari sananya kalau ngomong itu ceplak-ceplok. Udah nggak usah mikir-mikir, langsung aja hajar. Aku mah nggak bisa berubah. Dari situnya, udah pokoknya dari kecil udah begitu, ya begini. Kamu mau terima saya apa adanya aja. Nggak boleh seperti itu. Semua orang Kristen harus berubah. Standarnya mengarah kepada siapa? Yesus. Saya seperti ini juga karena fokusnya kepada Yesus. Kalau saya berkata, saya dari sananya begitu, nggak akan Bapak Ibu ketemu saya. Ini, saya punya saudara, dia tahu semua. Makanya kalau teman-teman tahu saya jadi pendeta, mereka nggak akan percaya. Semua tahu dari jelek, bukan jelek dan baiknya, jelek dan jelek dan jeleknya. Tahu semua, segala macam. Tetapi kita semua sama-sama berubah, mengarah yang lebih baik. Tidak boleh ada orang yang menutup diri dan melabeli identitas. Saya sudah seperti ini, dari sananya begitu. Awas, hati-hati. Maka engkau seumur hidup akan dirudung dengan kesialan demi kesialan. Tidak akan mengalami pemulihan, tidak akan ada mujizat. Kita semua harus berkembang. Tidak ada batasan. Tapi om, saya sudah tua, tidak ada batasan. Ini bukan masalah pekerjaan, tetapi ini masalah pola pikir, mindset. Kita harus berubah. Ibu-ibu yang punya kelebihan talenta di mulut, saya mah dari kecil udah begini, udah cerewet apa segala macam. Saya katakan, minta Tuhan kurangi talenta yang satu inilah. Supaya suami saya tidak terlalu seneng. Kebalikannya. Kalau ngomong sama suaminya, wih, silet kalah, pedes. Saya katakan harus berubah. Amin. Suami-suami yang dari dulunya preman, jangan dibawa ke rumah tangga, harus berubah. Sedikit-sedikit tendang, sedikit-sedikit main tangan. Berubah. Nggak ada yang nggak bisa. Ingat, standar kita cuma satu. Yesus. Katakan Yesus. Tidak ada yang lain. Filipi 4 ayat 8. Di sana dikatakan apa? Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang suci, semua yang sedap didengar apa? Pikirkanlah semuanya itu. Jadi yang harus kita pikirkan
Supaya tidak terjebak melabeli diri dari sesuatu yang negatif, kita harus pikirkan semuanya yang baik. Amin. Jangan kita berpikir semua yang hancur, semua masa lalu yang buruk, semua masa lalu yang jelek, semua yang menakutkan, semua yang penuh kekhawatiran, semua yang bimbang. Pikirkanlah semua itu. Mati kamu cepet, gak lama. Ayo, pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang baik atau pilih yang jelek? Ketika kita pilih yang baik, ya sudah. Makanya ketika rumah tangga ribut, nggak usah diperpanjang lagi. Ketika udah suami salah, ya udah, nggak usah diungkit-ungkit terus. Nanti tangan ini yang tadinya berat, jadi ringan. Ngerti ya? Sudah stop. Ketika pasangan salah, sudah ngomong sekali cukup ya. Dan pasangannya juga ketika salah, sadar diri, hibur, minta maaf lah. Saya tahu bapak-bapak itu paling susah minta maaf. Gengsi, lebih baik ketibanan disepak, ditendang kuda daripada minta maaf katanya. Gak boleh begitu. Standar kita harus kepada siapa? Kok bilang setan? Kepada siapa? Yesus. Kita harus menyatakan diri, saya harus berubah. Mengarah kepada Yesus. Paling gampang mengubah pasangan kita itu, rubahlah diri kita sendiri. Enggak usah kita ngomongin, Pak kamu bertobat ini. Tobat aja diri kamu sendiri. Saya yakin ketika kita itu berubah, pasangan kita pasti berubah. Ketika orang tua berubah, anak-anak pasti berubah. Saya jamin. Gak usah kita sampai berbusa, kamu itu nakal begitu. Rubah aja dulu sikap papa mamanya, karena anak itu seperti fotokopi. Fotokopi udah dari papa mamanya. Solusi yang pertama, saya mau kasih tahu ada beberapa solusi, 3 solusi secara cepat. Ibrani 12 ayat 8 di sana dikatakan kita harus yakin kita anak raja, bukan anak-anak gampang. Kita harus yakini kalau anak raja tuh nggak ada yang ngamen-ngamen di jalan, nggak ada yang nodong-nodong, nggak ada yang nyopet. Anak raja itu sampai dengan apapun dia selalu apa? Selalu elegan. Selalu, kan kalau misalnya Pangeran Charles dan segala macam, itu kemana-mana selalu dikuntit sama apa? Paparazzi itu, difoto apa segala macam. Jadi memang hidup mereka itu harus hati-hati. Kita itu juga suratan terbuka. Kalau agama lain, mau melakukan apapun, selingkuh, mau menipu, nggak ada masalah. Tapi kalau kita, bukan kita semua melakukan dosa, langsung muncul, lah orang Kristen kok begitu, kan nggak adil kan? Tapi saya katakan itu adil, karena standar kita Yesus, amin. Ya beda, kok anak pangeran Inggris kok kelakuannya begitu, wajar. Memang kita dari sananya diset kita anak raja. Katakan kita anak raja. Sudah jangan ragu. Enggak ada yang namanya anak raja itu marahnya, kalau marah sampai 1 RW kedengaran semua. Awas. Kita harus melabeli kita, saya anak raja. Kan ada lagunya. Aku anak raja, engkau anak siapa? Siapa yo? Anak siapa? Saya sering kali godain, aku anak raja, bukan engkau anak, enggak. Aku anak raja, engkau anak siapa? Ya, pilihan kita. Mau anak siapa kita? Mau anak raja atau anak iblis? Anak kok bingung? Anak siapa? Raja. Rajanya namanya siapa? Tuhan Yesus. Yang kedua, yakinkan diri kita adalah ciptaan Allah. Kita buka Mazmur 134 ayat 14. Mazmur 134 ayat yang ke-14. Wah keren banget ini.
Aku bersyukur, 134 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Mazmur 134, 14. Coba cari ayatnya. Ayat berapa itu? 4. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Oh, 1:3, ini saya salah tulisnya, 4-nya begini, mirip kayak 1:39, ayat 14. Terlalu bagus ini tulisan saya, jadi nggak bisa dibaca. 1:39 ayat 14, 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku, maksudnya apa ini? Artinya apa? Kejadianku dahsyat, maksudnya apa? Kejadian artinya apa? Kelahiran. Aku bersyukur karena kelahiranku dahsyat dan ajaib. Amin. Jangan berkata aku anak haram. Bukan. Aku ini tidak diinginkan oleh orang tua. Bukan. Setiap manusia itu adalah sesuatu yang spesial. Engkau dahsyat di mata Tuhan. Engkau ajaib di mata Tuhan. Amin. Jangan katakan saya ini sesuatu yang buruk. Katakan saya ini udah dahsyat. Coba dah nanti lihat di YouTube. Bagaimana terjadinya proses pembuahan sperma dengan sel telur. Itu sperma itu jutaan, rebutan itu, pertandingan paling seru. Lari maraton. Iya kan? Betul nggak? Anak-anak betul? Nggak pernah diajarin? Pernah diajarin nggak? Pernah? Pernah lihat videonya? Itu seperti lari. Dari jutaan yang masuk berapa? Ke sel telur 1. Dan itu belum juga langsung jadi. Itu adalah proses. Apakah langsung lengkap badannya? Kalau nggak salah muncullah jantung dulu ya. Terus mulai kehidupan besar. Itu pun masih belum. Harus melalui proses yang sakit untuk keluar. Orang tua sudah lahirkan capek-capek, sakit-sakit. Kok kita yang sudah dilahirkan tidak menghargai, kita melabeli diri kita, aduh saya ini jelek. Yang jelek itu yang ngomong. Awas, saya mau katakan, biasanya yang menciptakan kita itu menjadi sesuatu yang negatif, nomor 1 adalah lingkungan. Lingkungan paling terdekat itu siapa? Keluarga. Dalam keluarga ada siapa? Ibu, bapak, anak, saudara-saudaranya itu. Biasanya dia apalagi anaknya banyak. Wah ini udah saling bully nih. Kamu jelek, saya paling gak suka. Kamu anak emas, anak perunggu, anak setan aja sekalian, kenapa? Kan namanya kalau anak emas, anak kesayangan. Anak perunggu, anak kedua. Ini kan menciptakan sekat. Terakhir apa? Anak setan gitu. Kan gak boleh begitu. Aku anak emas, semua emas, amin. Orang tua nggak boleh membeda-bedakan. Hati-hati. Saya kalau baca Mazmur Raja Daud, itu kasihan. Dia bilang, Bapak ibuku melupakan aku. Daud itu salah satunya dipilih, karena dia menjadi anak yang dibuang papa. Bayangin, pesta besar, ini Nabi Samuel lagi datang, adain pesta besar di rumahnya. Kok dia nggak sewa aja ke orang tetangganya, tolong jaga kambing dombanya cuma ada 3-4 ekor. Kok tega orang tua suruh anak bungsunya suruh jaga jauh di padang, dan kakak-kakaknya makan. Jahat ini orang tua. Jahat juga kakak-kakaknya. Tetapi
Tuhan melihat. Amin. Engkau direndahkan, tapi Tuhan akan angkat engkau. Amin. Jangan apa kata manusia, lihat apa kata Tuhan. Tapi doa aja nggak pernah, gimana mau dengar suara Tuhan? Baca Alkitab aja nggak pernah, bagaimana mau dengar suara Tuhan? Engkau kalau mau berubah, dua hal ini. Berdoa, jangan hanya ngomong, berdoa, kamu diam, terus kita merenung, dengar suara di sini. Zaman Roh Kudus, lihat dia kasih instruksi apa. Orang yang sudah bisa dengar suara Tuhan nggak mungkin bunuh dia, tusuk dia, nggak mungkin curi, ambil, itu suara setan. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, itu datangnya dari Roh Kudus, dia akan menunjuk. Kapan hari saya punya masalah, Roh Kudus tegur, kamu nggak boleh begitu, begini. Sebenarnya gengsi, saya nurut, oh ya. Berjiwa besar, oke. Roh Kudus, udah saya lakukan. Tenang hatinya. Perkataan Roh Kudus itu rata-rata tidak disukai oleh daging. Serius. Ketika tidak disukai daging, yakin 100% ini pekerjaan Tuhan. Lakukan kalau hidup kita mau berhasil, mau hoki. Amin. Terus, tadi lingkungan dalam yang paling kecil adalah keluarga, kedua adalah pertemanan RT RW ini, atau sekolah, atau di dalam lingkungan pekerjaan. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dia nggak suka judi karena teman-temannya suka judi, jadi ikutan judi. Dia nggak suka minum, diajari temannya minum, jadi suka minum. Ya nggak apa-apa sih minumnya air putih. Kalau minumnya minuman keras, mati dong. Ya, minuman keras kan batu gitu kan. Keras dia, besi. Yang ketiga, lingkungan yang paling ada di sekitar kita, dia ada di mana-mana, adalah sosial media. Hati-hati, tiga ini. Oleh karena itu, ciptakanlah lingkungan yang sehat, saran saya, nasihat saya. Bapak Ibu, ciptakan lingkungan yang sehat di keluarga kita. Karena kalau rumah itu isinya ribut terus, burung-burung berkat nggak mau nyamper, nggak mau bersarang nanti. Awas. Karena saya percaya ada rumah yang adem, ada rumah yang hawanya nggak enak. Itu saya percaya. Ada yang suka datang kok nyaman ya, enak ya nongkrong di sini. Itu. Ciptakan suasana yang nyaman. Amin. Dan kedua, hindari lingkungan yang buruk. Saya sempat tanya sama saudara saya, teman yang ini gimana? Teman yang ini gimana? Sudah, nggak usah ditanya. Kalau nanya kecemplung lagi, itulah udah. Biarin aja, terserah. Mau hidup, mau mati. Udah. Yang kita harus lakukan adalah menuju ke depan. Amin. Melalui tubuh dan darah Yesus, kita semua harus punya satu keinginan, saya mau seperti Yesus. Tuhan Yesus memberkati, kita akan masuk ke dalam perjamuan. Kita akan nyanyikan satu pujian tadi. Ajari aku. Singer bisa maju ke depan, main musik. Tuhan, ku berikan semuanya. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan ku ingin selalu
kan selalu ku jawab panggilan. Petugas perjamuan bisa maju ke depan dari awal. Tuhan ku berikan ajari aku perasaanmu, mengerti detak biarkan aku keintiman hanya dekat, seirama dengan hatimu. Dari awal katakan, Tuhan ku berikan semuanya. Tuhan ku berikan semua tubuh jiwa, ku akan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, ku jawab panggilanmu. Dari awal Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, panggilanmu. Ajari aku perasaanmu. Ada yang belum dapat bisa mengangkat tangan. Biarkan aku keintiman hanya dekatmu. Mari kita semua bangkit berdiri. Katakan, ajari aku mengerti detak. Biarkan aku hanya denganmu sampai kau. Mari kita menyatu dengan tubuh Yesus. Ajari aku mengerti perasaan Yesus. Jantung, oh biarkan aku punya keintiman hanya dengan sampai kau dapat. Mari kita menyembah Tuhan seirama dengan hatiku. Bangun hubungan dengan Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Yahweh Rafa Elohim, Jireh
Adonai, Kau hadir di sini. Katakan Yahweh Rafa, Yahweh Rafa, Elohim Shaddai Jireh, Adonai, Kau hadir di sini. Sekali lagi katakan Yahweh Rafa, oh Yahweh Rafa, Elohim merah Shaddai Jireh, Adonai, Kau hadir di sini. Sekali lagi katakan Yahweh Rafa, oh Yahweh Rafa, Elohim Shaddai. Dia Allah yang menyembuhkan. Adonai, Kau hadir di sini. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah memulihkan, Engkau Allah mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Haleluya. Pujilah namamu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Bapa buat saat yang indah ini. Haleluya. Kami merasakan Tuhan, lawatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali Bapa kami tidak sadar identitas diri kami. Kami ini anak-anak-Mu, anak-anak Allah, anak Raja. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami melabeli diri kami dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi biarlah mulai saat ini Tuhan kami menyadari, kami adalah anak-Mu Yesus. Biarlah Tuhan dimanapun kami pergi dan berada, orang-orang bisa melihat ada Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan, buat keluarga kami, buat saudara-saudara kami tidak bersama-sama dengan kami, mereka yang sedang terbaring sakit, baik Mami Elin, Ibu Tutut, Mama Karen, saudara-saudara kami yang lainnya. Kami percaya Engkaulah Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan itu datang dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap kami Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kami mau beri dengan hati yang penuh sukacita. Kami tahu itu yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.